Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di pembelajaran matematika kelas 7 tentang perbandingan. Jadi masih dalam materi perbandingan, tetapi kali ini kita akan membahas tentang grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep tentang grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke. Nah, untuk grafik perbandingan sendiri itu ada dua seperti perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi di sini dapat dilihat grafik ini perbedaannya. Ketika perbandingan senilai, dia seperti garis lurus dari kiri ke kanan, tetapi ke arah atas. Untuk perbandingan berbalik nilai sendiri, itu seperti kurva atau garis lengkung dari kiri ke kanan, tapi ke arah bawah. Jadi perbandingannya kalau senilai itu ke arah atas, kalau berbalik nilai itu ke arah bawah. Bagaimana cara menentukannya? Jadi ada langkah-langkah untuk menentukan grafik suatu perbandingan. Yang pertama, buatlah tabel untuk rentang nilai tertentu dari suatu perbandingan. Jadi kalau kalian sudah menentukan perbandingan apa, jadi dibuat tabelnya supaya lebih mudah dalam menggambar grafiknya. Yang kedua, hitung atau lengkapi tabel tersebut dengan nilai yang sesuai. Jadi setelah satu berarti dua, biar tabelnya arahnya ini lurus seperti ini ya. Kemudian untuk yang ketiga, buatlah grafik dalam diagram. Oke, sudah siap? Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu grafik perbandingan senilai. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi berupa grafik garis lurus yang bergerak dari kiri ke kanan menuju ke atas. Oke. Nah, grafiknya bagaimana? Ingat, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Masih ingat perbandingan senilai kemarin saya memberikan ilustrasi sebuah kaos dengan harganya. Oke. Berarti ketika satu kaos harganya 30.000, dua kaos 60.000, tiga kaos 90.000, kemudian 6 kaos 180.000. Berarti bagaimana grafiknya? Oke. Karena ini senilai, maka variabel yang kiri naik, maka yang kanan juga naik. Maka grafiknya bisa dilihat. Satu kaos itu 30.000, dua kaos 60.000, tiga kaos 9.000. Bagaimana untuk menentukan apakah langsung 6? Nah, supaya terlihat garis lurusnya, maka kita harus melengkapi 4 kaosnya berapa, 5 kaosnya berapa, seperti itu. 6 kaos 180.000, sehingga berbentuklah grafik garis lurus dari kiri ke kanan menuju ke atas. Nah, ini namanya grafik perbandingan senilai. Oke. Untuk contoh yang lainnya. Nah, kemarin saya memberikan contoh yaitu banyak donat dengan harga donat. Ketika banyak donat 12 harganya 72, kemudian untuk 6 donat harganya 36.000, yang 2 donat adalah 12.000. Nah, ini kan sama-sama turun. Tapi tetap senilai. Kenapa? Ketika variabel kiri turun, maka yang sebelah kanan juga turun. Nah, berarti bagaimana grafiknya? Oke, grafiknya tetap kita selalu nilai yang terkecil ada di sebelah kiri. Kenapa? Karena kalau digambarkan ini titiknya itu kan, nah ini kan dari 0, 1, 2, 3, 4 kan seperti itu. Tidak mungkin 12, kemudian 6 kan tidak ada. Jadi kalau grafik itu selalu dari titik ini itu adalah 0. Oke, ke kanan baru semakin banyak, kemudian kalau ke atas juga semakin banyak. Berarti angka 2 harus di sini, bukan di sebelah kanan, tetapi yang sebelah kiri. Kemudian ini harganya 6, kita samakan supaya bisa membentuk garis lurusnya. Karena ini 2 berarti lompat menjadi 4, lompat menjadi 6, jadi lompatnya 22, supaya terarah seperti garis lurus. Oke, Bu, kalau saya satu-satu boleh, berarti 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Kalau ini 2, berarti kita harus senilai.
Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12 donat. Kita lengkapi tabelnya. Berarti kalau 2, 12.000, kalau 4 berarti 24, 6, 36, sampai 12 donat adalah 72.000. Maka inilah yang dinamakan grafik perbandingan senilai. Ya. Nah, dari kiri ke kanan ke arah atas. Nah, inilah yang dinamakan grafik perbandingan senilai. Bisa dipahami? Oke, untuk selanjutnya yaitu grafik perbandingan berbalik nilai. Grafik berupa garis lengkung atau kurva yang bergerak dari kiri ke kanan, sama ya dari kiri ke kanan, tetapi menuju ke bawah. Seperti apa grafiknya? Nah, kita tayangkan tabelnya terlebih dahulu. Jadi kemarin saya memberikan contoh ini pakan ayam dengan ayamnya, kan gitu toh. Nah, ketika pakan ini dihadirkan 50 kg, ayamnya semakin banyak, maka pakan ini akan habis berapa lama, kan seperti itu. Ketika ayamnya semakin banyak, maka pakan akan cepat habis, kan seperti itu. Berarti kita tayangkan tabelnya. Ketika satu ayam itu menghabiskan dalam waktu 40 hari, kalau 2 ayam itu 20 hari, kalau 4 ayam 10 hari, kalau 5 ayam 8 hari. Kan seperti itu. Berarti kita lengkapi tabelnya. Nah, ini ketika ayamnya bertambah, maka jumlah hari untuk menghabiskannya semakin sedikit. Nah, itulah yang dinamakan berbalik nilai. Terus untuk grafiknya bagaimana? Nah, untuk grafiknya, karena di sini satu ayam, maka kita tampilkan 2 ayam, 3 ayam, 4 ayam, 5 ayam, supaya terlihat jelas grafiknya ya. Jadi dari kiri ke kanan tetapi ke arah bawah. Nah, seperti garis lengkung, seperti ini untuk perbandingan berbalik nilai. Karena apa? Semakin banyak ayam, hari untuk menghabiskan makannya atau waktunya semakin pendek. Nah, jadi kebalikannya. Kalau senilai kan ketika bertambah maka sama-sama bertambah. Kalau berbalik nilai itu kebalikannya. Ayamnya semakin banyak, waktu menghabiskannya semakin sedikit. Oke, untuk contoh yang kedua. Nah, kemarin saya memberikan contoh banyak pekerja dengan jumlah hari ketika membuat suatu rumah. Ketika pekerjanya 5 orang, maka rumah ini dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari. Kalau 3 orang, 100 hari. Kalau 2 orang, 150 hari. Nah, ini kan berbalik nilai. Kemudian untuk grafiknya bagaimana? Nah, kembali lagi, tetap di sini 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, 1 orang 300 hari waktunya. Kemudian untuk 5 orang 60 hari. Inilah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Jika disajikan dalam grafik, maka grafiknya seperti ini. Seperti garis lengkung dari kiri ke kanan tetapi ke arah bawah. Oke, bisa dipahami? Oke, ketika sudah dipahami, maka untuk latihan soalnya, kemarin kalian sudah membuat contoh soal dari kehidupan sehari-hari kalian tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Maka soal yang kalian buat itulah silahkan disajikan dalam grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemarin kan kalian saya instruksikan untuk membuat ini perbandingan senilai dan berbalik nilai. Maka dari data tersebut silahkan dibuat grafiknya. Oke? Untuk latihan soal yang kedua, yaitu yang pertama adalah ibu membeli 2 meter kain batik seharga 125.000. Jika keesokan harinya membeli 10 meter, maka berapa yang harus dibayar? Nah, ini kalian silahkan mencari dulu harga batiknya berapa, kemudian sajikan dalam grafik perbandingan senilainya. Untuk yang kedua, ini adalah kecepatan membaca. Nah, silahkan disajikan dalam grafik perbandingan berbalik nilai. Jadi ada 3 soal. Yang pertama kalian membuat grafik dari data kalian sendiri. Yang kedua dan ketiga dari soal yang Bu Putri berikan. Oke, bisa dipahami ya?
Oke, terima kasih. Berdoa saja tidak cukup, belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa kalian serius. Karena belajar adalah ibadah, karena belajar adalah usaha. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.